Ya, oke guys, kembali lagi bersama saya. Hari ini hari Minggu, guys. Ya, tanggal 27 November sekitar jam 12 kurang ya, jam 12 siang begitu. Ya, pada kesempatan di siang hari ini saya akan membahas potensi dividen interim dan juga dividen final dari emiten Adro. Ya, berapa sih biar kita juga ada pandangan seperti itu, dividennya berapa di interim dan juga final, untuk mempertimbangkan apakah ini masih layak hold atau boleh TP dulu, atau mungkin ada yang baru mau masuk, itu worth it enggak kayak gitu kan. Ya, oke, langsung aja guys. Untuk historinya dulu ya guys ya. Ini saya tidak membahas fundamentalnya karena ini udah pasti bagus ya. Saya juga sempat membahas LKQ 3-nya dari Adro. Kalian juga bisa cek videonya. Kemudian historinya, ya dia bagiin dua kali guys. Ya, dua kali. Itu biasanya itu di eh, Januari ya. Oh, ini tanggal pembayarannya. Oke, date-nya biasanya di Desember guys. Date-nya di Desember, kemudian di payment date-nya itu di Januari ya, kayak gitu. Itu yang interim pertama. Kemudian untuk finalnya sendiri itu di bulan apa nih? Mei. Ya, Mei atau Juni lah ya. Ya, ini pembayarannya berarti ya sekitar Mei lah, kan ini tanggal 25 kan pembayarannya. Ya, sekitar Mei atau Juni seperti itu di tahun 2023. Jadi ada dua kali dia bagiin, guys. Nah, saya akan menghitung potensi dividen dan juga dividen yield dari interim dan juga di finalnya dan total gabungan semua dividennya kayak gitu. Oke, berdasarkan data history ini, guys, dan juga di RTI begitu. Ya, ini sebelum kita hitung ya guys ya. Jadi ini saya cepat eksplorasi dulu terkait dengan dividen gitu, berita dividen Adro begitu. Ini ada berita kapan nih? 11 Oktober guys, bocoran dividen Adro tahun 2022. Nah, ini ada dua hal yang harus kita garis bawahi di sini. Yang pertama yaitu ini, meskipun demikian, lanjutnya Adro memiliki banyak proyek di tahun 2023. Entah juga nggak tahu sih proyeknya apa itu, tapi kayaknya sih EBT ya, masih berhubungan dengan EBT begitu, diversifikasi ke income yang lainnya begitu kan. Sejauh ini kan Adro kan cuma pertambangan aja. Mungkin barangkali dia punya proyek EBT juga seperti pembangkit listrik tenaga surya seperti itu kan. Itu juga bisa jadi. Nah, dengan demikian Adro akan menyimpan sebagian laba atau untuk cash buffernya seperti itu. Nah, itu satu hal yang harus kita garis bawahi. Kemudian hal yang kedua yaitu ini saling bertolak belakang ya. Tapi saya berharap mungkin dividen Adro akan lebih tinggi secara tahun ke tahun atau years on years seperti itu. Jadi ini bisa ada potensi juga dividennya itu lebih gede daripada di pembagian tahun 2021 kayak gitu, daripada periode sebelumnya seperti itu. Jadi ini dua hal yang berbeda. Nah, berdasarkan dua hal ini guys, jadi saya akan menghitung secara pesimisnya dan juga konservatif begitu ya. Nah, yang optimisnya kenapa nggak dihitung? Yang optimisnya ya apa ya? Kalaupun gede banget dia bagiin ya bersyukur. Tapi biar nggak ini aja guys, biar nggak sakit hati aja kalau seandainya yang optimisnya itu nggak kesampaian seperti itu. Makanya saya bagiin dua, yaitu di interim pertama dan juga di dividen final. Bagi dua di hitung-hitungan pesimis dan juga konservatif ya guys ya, seperti itu. Oke, langsung aja. Ya, pesimis dulu guys. Ya, paling sedikit ya selama 3 tahun terakhir itu dia bagiin total dividennya ya, dividen interim maupun final kayak gitu, total semuanya itu adalah 61% guys ya, 61%. Oke, 61%, kemudian dikalikan dengan IPS yang sekarang ya, IPS tahun 2022, potensi IPS anualisnya itu adalah 1.200-an. Ya, ini bisa berbeda jika dia meningkat labanya ataupun juga berkurang labanya. Tapi kita pakai data yang sekarang, potensi IPS-nya anualisnya adalah 1.200-an. Oke, 1.200. Maka didapatkan untuk total dividennya yang akan dia bagikan adalah dibagi 100 karena persen begitu ya. Oke, 732 ya. Itu adalah uh,
total dividen ya. Total dividen hitung-hitungan pesimis. Kenapa pesimis? DPR-nya paling kecil selama 3 tahun terakhir itu adalah 61%. Kayak gitu guys. Maka didapatkan 732. Ini saya catat dulu guys biar nggak lupa. 732 ini adalah total dividen interim dan juga final, hitung-hitungan pesimisnya. Nah, kemudian pembagiannya di interim berapa, di final berapa. Kalau dia bagiin 2 kali ya guys ya. Di interim itu dia bagiin di Desember, Januari begitu, dan juga di final itu di bulan Mei, seperti itu. Nah, itu berapa pembagiannya ya? Bisa 50-50 atau mungkin 30-60 seperti itu. Ya, kita juga nggak tahu. Nah, makanya saya pakai history pembagian dividen tahun lalu guys. Untuk historinya sendiri coba kita hitung ya guys ya. Di sini untuk interim dulu ya guys ya, untuk interim dulu. Interim itu kan dia bagiin 160 guys. Nih, datanya di sini nih. 160, berarti 160. Ini kita mau cari persentasenya dulu ya guys ya. Di pembagian dividen interimnya tahun lalu. Dibagi dengan EPS anualisnya tahun 2021 itu sebesar 416 guys. 416 berarti 416. Berarti ini dapat ini 38. Oke, 38% guys. Ya. 38% ya dari total EPS anualisnya guys. Berarti dari sini kita bisa hitungkan nih 38% ini berapa nih yang akan dia bagikan di interim di tahun ini seperti itu. Oke, lanjut. Berarti 38% itu kita kalikan. Oh, sorry, ini anualis di 2021 ya, guys ya. Berarti total dividennya berapa nih? Total dividennya 301 guys. Sorry guys, 301 berarti 100 berapa tadi? 160 dibagi dengan 301 dapat oke 53%. Untuk interim pertama dari total dividen yang dia bagikan tahun 2021. Seperti itu ya. Oke. Nah, 53% ini kalau kita konversikan ke dalam total dividen tahun ini ya, potensinya ya yang tadi DPR-nya 60% itu berarti dapatnya berapa? Berarti 53 berarti dikalikan dengan 732 tadi potensi dividen ya, total dividen 732. Oke, 389. Ini adalah potensi dividen yang akan kita dapatkan di interim pertama atau di Desember maupun Januari kayak gitu. Dengan hitung-hitungan pesimis, paling sedikit, paling kecil yaitu 300-an. 380-an lah kayak gitu. Ya, hitung-hitungan pesimisnya. Berarti nanti di finalnya itu berapa? Oke, kan ini kan kita dapat 389 guys. Berarti total dividennya tadi 732 dikurangin dengan 389 dapat 343 ya. 343 adalah potensi dividen yang akan dia bagikan di bulan Mei. Jadi tadi yang untuk 389 itu DPR-nya 53% dari total dividen semuanya. Kayak gitu ya. Ini berdasarkan data pesimisnya ya, data pesimis yaitu DPR-nya 60%, 60%-an dan data pembagian dividen terakhir itu di bulan di tahun 2021 seperti itu ya. Jadi asumsi saya untuk potensi dividennya pesimisnya itu adalah 300-an. Yang pertama interim 389 dan untuk di bulan Mei atau finalnya itu 340-an. Itu hitung-hitungan pesimis. Nah, sekarang hitung-hitungan konservatifnya bagaimana, guys? Oke. Kita ambil rata-rata DPR-nya dulu. Dia pernah bagiin 61%, guys. Kemudian ditambah dengan 100%. Ditambah dengan 72%. Dapat ini dibagi 3 data. Oke, 77% adalah rata-rata DPR yang dia bagikan selama 3 tahun terakhir. Seperti itu.
Nah, ini hitung-hitungan konservatif. Berarti kita kalikan dengan EPS anualisnya, potensinya adalah 1200. 1200. Maka didapatkan ini dibagi 100, guys. Ya, 932 ya. Itu adalah pembagian dividen, total pembagian dividen interim dan juga final. Hitung-hitungan konservatif. Ya, pastinya jauh lebih gede daripada yang pesimis. Kalau pesimisnya dia akan bagikan 700 total dividennya. Tapi kalau hitung-hitungan konservatifnya diambil dari rata-rata pembagian DPR selama 3 tahun terakhir, itu maka pembagian dividennya interim dan juga final totalnya semua adalah 932. Seperti itu. Nah, sekarang untuk interim berapa dan juga untuk final berapa pembagiannya. Nah, kalau kita lihat tadi berdasarkan histori tadi, di interim itu dia bagiannya itu 53%, guys. Berarti ini kita kalikan dengan 53%, berarti langsung lihat 0,3 53 ya, 932. Berarti 53. Nah, ini 493 ya. 493 adalah potensi dividen yang akan kita terima ya di interim, hitung-hitungan konservatif kayak gitu. Ini kita catat dulu ya guys, 493. Berarti untuk di bulan Mei-nya berapa? Ya udah kita hitung aja, tadi potensinya adalah 900-an ya guys ya, kalau nggak salah. Berarti 900 berapa tadi ya? Coba kita hitung ulang ya guys. DPR-nya itu kan 100 tambah 61 tambah 72 guys. 72 ini dibagi 3 data dapat 77 dikali dengan 1200 guys. Ini dibagi 100. Ya, 932 ini dikurangin dengan tadi untuk interimnya sendiri ya. Itu adalah 493. Maka didapatkan 439, 400-an. Oke, dari sini kita simpulkan guys. Kalau hitung-hitungan pesimisnya ya, pembagian dividen di interim itu 300-an. Ya. Dan hitung-hitungan konservatifnya itu 400-an. Kayak gitu. Ya, untuk dividen interim yang pertama. Kemudian untuk dividen finalnya di bulan Mei, hitung-hitungan pesimisnya yaitu 300-an dan untuk konservatifnya yaitu 400-an. Jadi sebanding 50-50. Untuk interim 53, berarti untuk finalnya itu 47% dari total dividennya, bukan total di IPS anualisnya ya guys. Tapi total dividennya yang akan dia bagikan kayak gitu. Jadi bukan total IPS-nya. Seperti itu guys, ya. Jadi kita udah dapat datanya di sini. Nah, sekarang untuk potensi dividen yieldnya berapa? Oke, sekarang harganya ada berapa sih? 3.700-an guys. Ya, pesimis berarti saya anggap 10%-an dividen yieldnya. Hanya di interim saja. Berarti kalau kita lihat potensinya dari interim dan juga final, ya, itu berarti bisa lebih dari 20%. Seperti itu dividen yieldnya. Itu hitung-hitungan pesimis. Kalau hitung-hitungan konservatif yang minimal dia bagian 400 perak, berarti dividen yieldnya lebih dari 20%. Kayak gitu guys. Nah, menurut saya worth it atau enggak? Ya jelas worth it. Kenapa? Karena dividen yieldnya lebih dari sama dengan 10%. Untuk interimnya aja udah 10%, apalagi kalau kalian ngehold sampai pembagian dividen final nanti di bulan Mei, yaitu bisa dapat 20%-an returnnya kayak gitu, atau dividen yieldnya seperti itu guys ya. Nah, itu adalah hitung-hitungan dari dividen Adro. Silahkan kalian putuskan ini layak di hold atau enggak, layak entry atau enggak. Begitu menurut saya ini layak entry, layak hold setidaknya sampai di pembagian dividen di final kayak gitu. Nanti tahun depan kita lihat nih harga batu bara masih worth it enggak, masih di atas 300 enggak, atau sudah cenderung turun kayak gitu. Kalau sudah cenderung turun, ya udah kita siap-siap ancang. Tapi kalau dia bisa bertahan 300-an ya, lebih dari 300 begitu sampai tahun depan, ya hold aja. Paling enggak sampai pembagian dividen finalnya seperti itu. Ada ITMG.
di bulan April, kemudian ada ADRO di bulan Mei, ada BSSR di bulan Mei, kemudian di bulan Juni ada PTBA, seperti itu. Dan menurut saya harga acuan batu bara di November ini, akhir November itu masih worth it. Kenapa? Karena bisa bertahan ya. Kemarin dia sempat turun jeblos di bawah 300 begitu, tapi bisa rebound kayak gitu. Nah, sekarang bisa bertahan di atas 300 lagi, bahkan 360, itu masih aman sekali menurut saya. Kayak gitu guys. Silakan kalian ambil keputusan sendiri. Saya menganalisa ini untuk membantu teman-teman ya. Apakah saham ini layak di hold atau enggak? Ya menurut saya sih layak. Kenapa? Karena potensi dividen yieldnya, hitung-hitungan pesimis aja itu 10% kayak gitu ya. Pesimisnya berarti 300-an guys di interim dan juga di final. Kemudian konservatifnya 400-an di interim dan juga di final kayak gitu. Potensi dividen di totalnya itu lebih dari 20%-an, baik itu pesimis maupun konservatif seperti itu. Artinya layak untuk di hold. Seperti itu guys. Oke, mungkin pembahasan kita di saham Hadro pada hari ini cukup sampai di sini aja. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Sampai jumpa di dalam waktu. See you semua, bye.